perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta kemarin untuk dibuka, terbuka, biar nggak ada sakwa sangka. Instruksi Presiden Joko Widodo sangat jelas. Penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama dilakukan secara terbuka. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pernyataan Basuki Cahayapurnama yang menggunakan ayat yang bukan diyakininya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu memicu aksi 4 November. Dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Mengejar tenggat waktu yang dijanjikan oleh Kapolri, Bareskrim Polri pun memeriksa gubernur nonaktif yang kerap disapa Ahok tersebut. Selain Ahok, Bareskrim juga meminta keterangan berbagai ahli untuk menuntaskan kasus dugaan penistaan agama ini. Memang, kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi pejabat publik. Jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang tidak dipahami, apalagi berkaitan dengan keyakinan yang bukan dianutnya. Ya, pemirsa, Bareskrim Polri hari ini memeriksa Ahok selama 9 jam untuk menjawab 22 pertanyaan. Dan di tempat lain, polisi juga meminta keterangan dari Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Dan sudah hadir bersama saya pakar hukum, cendekiawan Muslim, dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, melihat perjalanan kasus Ahok pasca kejadian atau pasca aksi damai Jumat pekan lalu sampai malam hari ini, seperti apa Prof melihatnya? Ya, saya melihat memang belum jelas bagaimana akhir dari drama ini. Tetapi satu hal yang pasti, polisi sekarang sedang melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang jelas tidak bisa main-main. Polisi itu tidak boleh dia mendorong orang dihukum atas tekanan publik. Tapi dia juga tidak boleh menyelamatkan orang atas pelindungan pihak lain gitu. Jadi harus hati-hati betul karena sangat sensitif ya. Anda lihat kemarin itu, saya semula percaya pada estimasi Polri yang diumumkan pagi harinya bahwa jumlah massa hanya 35.000 dan paling banyak 50.000. Kan itu Polri paginya. Tapi sesudah terjadi saya kira di atas 500.000 itu sudah pasti gitu, meskipun ada beberapa yang dengan sinis menulis puluhan ribu gitu ya, tetapi itu sudah pasti dan itu dikonfirmasi oleh arus transportasi. Misalnya kereta api itu menyebut naik 400% pada waktu itu. Dari biasanya 700.000 arusnya setiap hari. 400% kan berarti 2.800.000. Taruhlah yang 700 rutin, yang lebihnya itu kan baru gitu. Belum lagi yang kendaraan laut, darat, bis dan sebagainya. Oleh sebab itu ini sangat-sangat sensitif ya. Jadi Polri itu harus betul-betul profesional. Terbuka itu dalam arti terbuka ke lapangan dada juga. Jangan sampai ditekan oleh publik. Pun juga apa yang bernama fatwa itu bukan hukum juga loh. Fatwa itu ya pendapat aja seperti pendapat yang lain. Hukum itu ada jalurnya sendiri, fatwa itu ada jalurnya sendiri. Fatwa itu memang bukan hukum. Apakah fatwa dari MUI ini bisa menjadi konsideran atau bahan pertimbangan bagi polisi untuk mengambil keputusan nantinya, Prof? Iya, salah satu bahan pertimbangan karena akan ada. Tapi tidak mutlak, Prof? Tidak mutlak, tidak mutlak. Jangankan fatwa MUI yang ormas, fatwa Mahkamah Agung aja bisa disimpangi kok oleh polisi. Yang harus diikuti itu kan vonis. Kalau fatwa itu boleh dikesampingkan. Tetapi supaya diingat ini disorot oleh puluhan juta masyarakat yang punya
mungkin keterlibatan emosional dengan kasus ini. Oleh sebab itu kalau polisi itu betul-betul profesional dan transparan, saya kira negara ini akan selamat. Dan tidak hanya di Jakarta atau di Indonesia saja, bahkan umat muslim di belahan dunia lainnya pun juga ikut memantau perkembangan ini. Iya, sudah pasti ya. Berita-berita di luar negeri juga kan gitu. Anda kemarin sempat ke Australia, Prof, ketiga kota besar di sana, seperti apa perkembangan persepsi masyarakat di sana atas kasus yang menimpa Ahok ini? Kalau yang menimpa Ahok itu tentu hanya menjadi perhatian yang saya temui masyarakat Indonesia. Umumnya mereka tidak banyak mendiskusikan soal Ahok itu. Artinya tidak terlalu banyak persoalan Ahok itu bagi masyarakat Indonesia yang di Australia yang saya temui. Yang saya temui itu banyak forum diaspora masyarakat Indonesia di berbagai kota. Yang lebih mendapat perhatian dari mereka tuh justru karena pada waktu itu ada dua kasus lain. Kasus Jessica memang mendapat perhatian dari masyarakat sana lebih serius gitu dibandingkan dengan melihat kasus Ahok itu. Baik, kita kembali ke kasus Ahok, Prof. Ya. Presiden telah memberikan instruksi cepat dan transparan kepada Kapolri, kepada Polri untuk menyelesaikan kasus Ahok ini. Implementasi akan seperti apa agar ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku? Cepat dan transparan. Dan itu dikatakan dalam 2 minggu kan, dalam 2 minggu itu bukan menuntaskan kasus, itu menuntaskan posisi. Posisi itu artinya apakah dia layak dijadikan tersangka atau tidak. Nah, gitu. Kalau betul jadi tersangka kan masih lama lagi nih, berbulan-bulan, mungkin setahun lebih baru selesai kalau sampai ke Mahkamah Agung. Jadi tepat dan transparan itu dalam rangka terbatas di fungsi Polri itu tadi. Agar ya sebenarnya sih seharusnya sudah sejak dulu sebelum bereskalasi gini disikapi aja secepatnya pada waktunya. Artinya agak terlambat presiden tersebut juga terlambat untuk ke Polri, jadi seakan-akan hanya untuk berupaya memendam atau mengurangi tekanan publik seperti itu. Ya mungkin agak terlambat karena mungkin semula itu dianggap sebagai pernek-pernek politik di Pilgub, padahal banyak orang yang menganggap ini bukan soal Pilgub. Bukan soal akidah, Prof. Ya, masyarakat yang ikut demo itu adalah menganggapnya ini soal akidah gitu. Karena kalau soal akidah juga bukan karena soal perbedaan agama atau ras ya. Karena kalau mau bicara soal agama dan ras itu orang Islam yang demo itu juga tidak pernah mempersoalkan Haritanu Sudibyo, dia juga Cina, dia juga tidak Islam tetapi diterima di mana-mana. Nah ini kan bukan persoalan sara ini, tetapi ada orang tersinggung gitu oleh pernyataan Pak Ahok. Nah itu yang harus diselesaikan, ketersinggungan itu melanggar hukum apa tidak. Kan begitu. Saya akan menyapa terlebih dahulu ke Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Said. Halo, selamat malam Pak Said. Selamat malam. Ya, kami masih berupaya untuk tersambung dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, yang sore tadi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Prof, kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalau kita berbicara soal cepat dan transparan, tadi Prof mengatakan sebenarnya cepat dan transparan dalam 2 minggu hanya menentukan Ahok tersangka atau tidak tersangka, seperti itu. Dan polisi telah mengatakan akan memanggil saksi ahli bahasa, ahli pidana, dan juga ahli agama. Apakah masih dibutuhkan saksi dari bidang yang lain, Prof? Saya kira tidak ya, tetapi polisi tentu lebih tahu. Kalau yang kasus Jessica itu kan diperlukan saksi di bidang psikologi gitu. IT kali ya. Karena katanya ada pengguntingan data video sehingga ada satu kata dihilangkan dan sebagainya. Tetapi menurut saya itu tidak perlu karena orangnya sudah mengakui bahwa ada yang terlewat gitu ya. Tinggal disikapi aja apakah itu melanggar undang-undang ITE atau tidak kan gitu. Itu bisa aja. Jadi saya kira ahli yang diperlukan oleh polisi itu saya kira unsurnya sudah ada, agama, bahasa, dan lagi hukum pidana. Nah, itu saya kira. Tetapi yang penting hendaknya polisi itu tadi jangan main-main dengan kasus ini. Ini harus ikut murni jalur hukum. Sekali lagi jangan mau ditekan oleh opini publik dan gerakan massa
gitu ya, lalu menghukum orang karena tekanan publik dan demo besar gitu. Tetapi juga jangan sampai dia terkesan ikut melindungi seseorang yang seharusnya dihukum gitu. Nah, ini perlu kebijaksanaan, wisdom, kearifan dari pihak Polri untuk menjaga ini. Jangan sampai nanti sesudah selesai 2 minggu tiba-tiba masih berlanjut lagi kasusnya. Dan saya berharap juga pada umat gitu ya, pada umat di mana saya menjadi bagiannya itu untuk menjaga kasus ini supaya berjalan baik, tidak menimbulkan kekisruhan dan kita beri kesempatan kepada polisi untuk melaksanakan tugas ini tanpa harus membuat ribut-ribut baru gitu. Oke, lanjut lagi Prof. Oke. Dan pemirsa, Buniani menyesalkan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar yang menyatakan Buniani berpotensi menjadi tersangka. Talk to iNews akan segera kembali.